misalnya berapa ya, gue belum pernah minum susu kental manis sih. Oke. Tapi misalnya ya, satu serving itu misalnya 4 sendok. Nah, dia akan bilang satu serving itu berapa kalori. Nah, mostly, apalagi kita tahu yaitu susu kental manis. Kalori yang terbentuk itu pasti banyaknya dari gula. Yan. Aduh. Bentar. Jidat tuh silo banget buat gue. Harusnya gue gini ya. Yan. Gimana? By the way, hari ini adalah topik yang di-request sama istri gue sebetulnya. Jadi topik gue ngobrol-ngobrol. Bagaimana memuaskan seorang istri di Kanjang? Nah. Kalau itu nggak puas gitu. Itu juga bisa, tapi kan itu kita private kayaknya. Kayaknya nggak di forum, jadi nggak enak soalnya ntar. Yan. Jadi ini ya, teman-teman, mungkin kalian yang punya baby atau mulai punya anak atau mulai concern dengan kandungan gizi yang dimakan, pasti mulai ngeliat yang sama kayak istri gue. Jadi kalau misalnya istri gue pergi ke Indomaret atau nggak Indomaret lah, ke semua tempat gitu ya, baik ke pasar, minimarket, ke mall, kemanapun, kalau dia ngambil makanan dia lihat. Nah, di kandungan makanannya tuh kandungannya apa? Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kan orang tuh nggak tahu apa yang dia baca. Contoh gini, ini gue cerita sedikit ya, jadi teman-teman bisa punya gambaran yang sama kurang lebih. Jadi misalnya kita nih yang udah 30 tahun ke atas gitu ya, udah mulai mikir kan, ini gulanya banyak gak ya gitu kan. Udah mulai mikir, ini kandungan gulanya banyak gak? Nah, tapi kadang-kadang ya, di dalam makanan atau minuman kemasan, dia nggak tulis gula. Namanya tuh bukan gula seringkali. Nah, yang bini gue pengen tanya adalah, gimana sih cara kita baca dalam kandungan itu yang benar tuh gimana? Maksudnya gimana kita bisa ngerti gitu? Nggak salah perspektifnya sebetulnya. Apakah nomor 1 tuh paling banyak? Atau ternyata nomor 1 tuh yang paling dikit? Atau gimana tuh kita bisa ngebedain itunya? Itu sebenarnya kerangka yang lagi mau ditanya sama bini gua. Oke. Nih Bud, jadi sebenarnya kalau di dalam produk makanan itu biasanya yang tercantum tuh ada 2 Bud. Kandungan dia apa aja, beserta dengan kalori yang ada di makanannya, sama yang kedua adalah persen AKG-nya, angka kecukupan gizinya. Oke. Nah, kalau misalnya lu mau ngelihat suatu kandungan itu, jadi kalau misalnya lu cuma mau tahu ya, lu cukup baca tentang kandungannya itu. Contohnya misalnya tergantung dari kebutuhan masing-masing. Misalnya gini, tadi lu udah sempat orang yang aware sama gizinya, mungkin orang lagi mau diet nih. Ya. Nah, dia bisa ngelihat, dan dari suatu makanan dia bisa menilai berapa sih kalori yang ada tergantung di makanan tersebut untuk ngebantu kalori dia. Nah, kalau misalnya buat orang tua yang tadi lu sebut nih, baru punya baby gitu, mungkin mereka nggak akan menilai kalorinya gitu, karena baby ya ngapain kita hitung kalorinya terlalu ketat juga gitu. Yang diperlukan adalah kandungannya. Misalnya contohnya kita mencari susu sapi atau produk-produk yang misalnya kalau misalnya bayinya itu ada intoleransi laktos, berarti dia nggak bisa pakai yang ada kandungan laktosanya makanannya. Makanya dicek satu-satu nih. Nah, jadi kalau misalnya lu tanya tujuan kenapa dipasang kandungan-kandungan kalorinya itu beserta dengan persentasenya, itu sebenarnya banyak. Tergantung dari lu butuhnya apa. I see. Oke. Nah, yang pertanyaan gue begini sebetulnya. Kadang-kadang di dalam makanan kemasan tuh mereka nggak sebut hal yang kita tahu. Misalnya kita aware sama gula misalnya. Mereka nggak sebut gula tuh. Gitu. Pertanyaan gue, gimana cara kita tahu bahwa zat itu tuh gula gitu? Kadang-kadang mereka nggak tulis kan. Kita tuh nggak tahu. Misalnya kita bilang gini, adalah minuman atau kemasan yang zero sugar gitu. Pertanyaannya, apakah itu zero sugar gitu? Maksud gue, kan jadi bias ya. Gue sih bukannya anti sugar, tapi maksudnya seberapa kita bisa menilai sebuah makanan kemasan dengan objektif gitu loh. Pertanyaan lo tuh sama kayak misalnya pertanyaan kenapa gue manis gitu. Padahal di kepala gue nggak ada tulisan gulanya gitu. Yang itu gue nggak nyangka lo ngomong itu sebetulnya. Nih, Bud, lu bisa tahu gue manis karena lu ngeliat gue gitu, tanpa lu perlu nyicip gue gitu. Kira-kira gimana ngomongnya gue ya? Tapi analoginya seperti itu, Bud. Jadi produk akhir gula
itu kan sebenarnya adalah energi, kalori. Oke. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang gula itu nggak selalu dicantumkan jumlahnya, tapi biasanya dicantumkan sebagai bahan pembuatnya. Misalnya contohnya susu kental manis. Dia kan bilang nih, satu takarannya kira-kira misalnya berapa ya? Gue belum pernah minum susu kental manis. Tapi misalnya ya, satu serving itu misalnya 4 sendok. Nah, dia akan bilang satu serving itu berapa kalori. Nah, mostly, apalagi kita tahu yaitu susu kental manis. Kalori yang terbentuk itu pasti banyaknya dari gula. I see. Nah, kalau misalnya lu tanya tentang kandungan makanan yang dikatakan adalah makanan diet, dalam arti ya itu tadi zero sugar, nggak ada gulanya di dalamnya. Lu tinggal lihat kandungan kalorinya. Makanan yang dikatakan diet sama zero sugar, pasti kalorinya tuh rendah. Mungkin ada yang 0. I see. Oke. Terus? Artinya dia nggak ada gula, gitu. Berarti kalau seandainya dia bilang zero sugar, tapi kalorinya banyak, bohong tuh berarti? Atau dia memanipulasi data tuh? Bohong, gitu. Sebagai perbandingan ya, buat kira itu 1 sendok teh gula, itu kalorinya sekitar 20-an, 20 kalori. Oke. Sebagai perbandingan. Kembali lagi gue pakai analogi telur ya. Telur 1 butir itu kalorinya sekitar 70 lah. Jadi lu makan 1 butir telur, lu punya kalori sama dengan kira-kira 3 sendok gula. I see. Yan, tunggu bentar. Gue harus stop dulu di situ, bentar. Tapi kan kalau telur itu kan 70 kalori let's say, tapi kan tidak gula semua kandungannya. Dia bisa ada protein, lemak, dan lain-lain kan dalam 70 kalori kan? Nah, itu kenapa tadi gue bilang dalam suatu makanan itu biasanya selain angka kalorinya, mereka juga menambahkan tentang data-data kebutuhan, data-data kandungan gizi yang lainnya. Gula itu kan, lu tahu lah 4 sehat 5 sempurna kita ya. Itu sebenarnya memang udah nggak terlalu valid sih, cuman maksudnya itu masih bisa kita pakai sebagai gambaran. Gula itu masuknya ke karbohidrat, kayak nasi. I see. Nah, kalau telur masuknya dia ke protein. Oke. Nah, kan lu tahu ya, kalau misal pada orang, protein itu fungsinya banyak. Misalnya pada orang yang lagi sakit, buat penyembuhan. Buat orang yang pengen gedein otot, nambahin protein. Buat masa pertumbuhan anak-anak, pakainya juga protein. Dia lebih penting dibandingkan dengan gula atau karbohidrat. Karena karbohidrat lebih gampang dapatnya. I see. Nah, sekarang menyambung ke pertanyaan lu. Kebayang dong kalau misalnya tubuh itu kan kalau misalnya di aplikasi diet kita cuma taunya 1 hari kita butuh 2000 kalori misalnya gitu. Betul. Ya, benar kan? Nah, fungsi kenapa kita mesti bisa mengatur pola makanan kita adalah bukan kalori doang yang penting, tapi kita butuh pembentuk kalori itu apa? Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak. Tapi sebenarnya diet yang bagus itu adalah jangan terlalu banyak karbohidratnya, cukup, lemaknya jangan terlalu banyak, tinggi protein nggak masalah. Oke. Ian, gue ada pertanyaan. Terusin dulu. Jadi kalau menyambung pertanyaan lagi tadi ya, misalnya orang dikasih jatah 100 kalori, mendingan dia makan telur 1,5 daripada dia makan 5 sendok gula. Benar, karena di dalam telur itu ada banyak kandungan gizi yang lain kan? Selain gula. That makes sense. Ya, gitu. Nah, itulah kenapa kita mesti pintar-pintar ngelihat kandungan makanan yang mau kita makan. Karena itu tujuannya itu. Sebenarnya, kalau kita dapat makanan yang misalnya memang makanan kesukaan kita, rasanya enak, tapi ternyata kalorinya tinggi. Nah, pas dilihat, tingginya itu karena lemaknya tinggi. Nah, berarti lu jangan terlalu banyak makannya, lu masih bisa ngebatasin gitu. Yan, berarti kalau gitu kita bisa masuk analogi bahwa mie instan itu sehat sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita lihat iklan mie instan, pasti mie instan ada ayamnya, ada telurnya, ada sayurnya. Sedangkan yang kita makan ini hanya mie instannya doang sebetulnya. Iklannya sehat tuh mie instan sebetulnya. Iklannya bagus, realitanya sakit. Yan, by the way gini. Kan jadi sebetulnya kita tahu lah bahwa kan kita nggak boleh banyak makan lemak gitu ya, maksudnya protein, karbo secukupnya. Tapi kan pertanyaannya kadang-kadang orang tuh
Gue tanya dulu deh, bukan ke situ. Di dalam kandungan itu AKG itu ditulis ya, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Mereka tuh tulis dengan jelas ya? Nggak semua, tapi pada beberapa tipe makanan itu ada. Jadi gue sharing pengalaman gue aja Put ya. Jadi gue itu kan kemarin itu pernah pergi ke suatu supermarket yang brandnya sih dari luar. Jadi gue ngeliat satu makanan itu kecil, keju. Keju, tapi dia diproses, diawetin, dimasak pakai minyak olive gitu loh. Nah, dia dipotong kecil-kecil. Jadi satu potongan tuh satu kubus kecil gitu. Beratnya itu kalau nggak salah cuma 500 gram ya. Dan dia porsinya kayak ibaratnya ya, kalau misalnya lu makan tuh kayak cemilan yang habis sekali makan. Tapi pas jadi isinya keju dan minyak olive. Tapi pada saat kita cek kalorinya 1000 cuy. Buset, gede amat. Lu makan satu itu aja, setengah hari porsi makan lu tuh udah habis. I see. Nah, kalau kita tilik ya, kita lihat itu ternyata kandungan apa? Keju mostly ada lemak juga, ya. Protein ada sedikit lah, terus kalsium, vitamin D, terus habis itu untuk diolahnya dia bikin olive oil, minyak zaitun, yang mana itu minyak juga gitu. Nah, jadi kalau lu lihat pembentukan kalori itu tinggi banget. Nah, kalau lu bisa ngelihat, lu mawas diri nih, lu lihat kalorinya, lu lihat pembentukannya, nah lu bisa ngebagi. Misalnya, yang cheese itu biarpun enak, lu jangan makan sekaligus satu bungkus. Lu bagi misalnya cuma 1/4 aja gitu, dan begitu lu tahu karena dia porsi lemaknya tinggi, makanan pendampingnya itu yang gorengan, tinggiin protein atau karbohidrat. Nah, fungsinya itu sebenarnya seperti itu, buat kasih gambaran secara kasar gitu loh. I see. Jadi sebetulnya teman-teman yang denger, kita mau bilang bahwa gini loh, kalian tuh jangan lihat, kita udah pernah bahas kemarin, kenapa makanan ringan tuh bisa bikin berat gitu, berat badan. Karena maksudnya gini, kalian mesti lihat kan, di kandungan itu kadang-kadang kita nggak tahu kalorinya tuh mereka gede di mana, atau bahkan kalorinya segede apa gitu. Kalian cuma lihat dari beratnya aja. Kemarin analogi Adrian yang sangat masuk akal, kerupuk itu kan segini, begitu kita goreng jadi segini gitu, isinya kan minyak gitu. Jadi ketika sekalipun dia ringan tapi isinya tuh minyak semua, lemak semua gitu. Jadi gue jadi aware. Yan, tapi kan gini Yan, pertanyaan gue gini. Tapi kan ada produk-produk kadang-kadang gini ya. Ini sih no offense tuh banyak produk gitu. Tapi ketika mereka bilang zero sugar, itu mereka menyembunyikan kah? Gimmick marketing kah? Atau memang mereka ganti sugar itu dengan bahan lain yang manis juga, dengan hasil result kalori yang mereka mau gitu. Maksud gue pengen tahu kalau ada orang baca zero sugar, mereka mesti gimana sih? Maksud gue cek kalorinya kah, atau ada perubahan nama dari sugar ke bahan-bahan lain yang mungkin kita bisa familiar gitu, buat orang yang lagi mau aware nih. Oke. Tapi sebelum gue jelasin itu, gue pengen bilang analogi terbaik gue saat ini sih sebenarnya menurut gue adalah gue manis. Nah, buat yang mungkin nggak kerupuk udah lewat, buat sekarang analogi terbaik adalah kenapa gue manis. Gawat deh. Oke. Nah, menyambung pertanyaan lo, jadi sebenarnya sepengalaman gue menggunakan produk-produk yang zero sugar itu sebenarnya sih benar, buat real. Jadi mereka tidak menggunakan gula, mereka menggunakan, tapi sekali lagi ya jangan salah kaprah, mereka menggunakan pemanis buatan. Cuma kata-kata pemanis buatan itu kan kalau di masyarakat kita tuh kesannya kayak negatif konotasinya, benar nggak? Jangan pakai pemanis buatan gitu, jangan, ya betul ya, jangan pakai pemanis buatan, nggak bagus buat kesehatan gitu. Padahal sebenarnya pemanis buatan itu adalah substitusi pengganti dari gula yang boleh dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya. Gitu. Jadi lu tanya nih, kenapa dia bisa kasih rasa manis? Ya karena memang dia itu ada zat yang rasanya manis, tapi nggak ada kalorinya. Dia bukan gula. Oh, I see. Contohnya misalnya kayak gula jagung. Mungkin lu tahu ya. Beberapa brand ada gula jagung, ya. Ada brandnya Tropicana Fat gitu kan. Udah nggak kurus ya. Nah, itu kalau misalnya lu lihat pembentuk zatnya itu biasanya adalah aspartam. Nah, aspartam kalau lu searching di Google itu pemanis buatan. I see. Sintetik yang bukan gula, itu semuanya adalah pemanis buatan.
tapi bukan berarti dia nggak boleh dipakai gitu. Buat orang yang misalnya mau diet, buat itu justru itu pilihan utama yang memberi rasa manis. Cuma ya sekali lagi jangan kebanyakan. Oke, karena tetap aja apapun bagus jadinya. Oke, jadi sebetulnya memang produknya benar ya, maksudnya gitu. Jadi memang dia tidak menggunakan gula, tapi memang kadang-kadang kan orang suka gini ya, ketika dia zero sugar, dia pikir konsumsi itu dengan banyak tidak akan baik-baik saja gitu. Benar kan? Mereka hanya berasumsi bahwa oh ya nih nggak ada gula nih gitu. Jadi udahlah kita bebas pakai, padahal nggak gitu juga gitu. Lu makan Tropicana Fat itu lu taruh di satu teh kasih itu 10 saset juga ngaco juga jadinya kan gitu ya. Iya gitu. Dan kalau pengalaman gue pribadi sih sebenarnya tetap aja tesnya beda ya. Jadi rasanya tuh nggak sekat gula gitu loh. I see. Oke. Nah, gitu. Yan, sekarang kita balik ke hal yang lebih sederhana. Maksud gue gini, Yan, what if misalnya kalau kita beli makanan yang nggak ada kriteria itu dengan sangat jelas gitu. Ada nggak saran-saran lo untuk lo bisa tahu mengira-kira gue mesti menghitung kalorinya nih gimana gitu. Misalnya dia nggak jelas nih, kita suka tapi dia nggak sejelas itu AKG-nya atau kandungan kalorinya. Gimana, lo ada tips and triknya? Oke. Kalau misalnya ini makanan, jadi gini Bud, dia nggak cantumin zatnya. Nah, concern pertama kita adalah makanannya aman nggak sih? Oke, betul. Kita nggak mikirin kandungannya dulu deh, aman nggak sih nih makanan gitu? Adakah dia menggunakan zat-zat yang berbahaya? Apakah dia misalnya untuk orang dengan agama tertentu, misalnya makanannya haram tidak boleh dimakan? Iya. Nah di situ kita mengandalkan adalah label lembaga. Kalau hal MUI, kalau misalnya dari makanan keamanan adalah BPOM. Jadi selama makanan itu udah lulus BPOM, berarti aman. Itu satu. Nah, kedua, kalau misalnya nggak ada kandungan, bisa lihat secara perasaan apa sih makanan itu. Contohnya, misalnya ternyata itu kebanyakan sih yang kayak gitu, setahu gue adalah makanan impor. Jadi dia itu suka nggak cantumannya kadang-kadang ada yang nggak jelas juga, dan biasanya itu snack ya. Snack yang kecil gitu loh. Kalau makanan yang beneran sih ya kayak sereal atau apa atau yang keju yang gue bilang itu semua sih rata-rata ada. Bisa suka nggak ada. Nah kita kategoriin aja dia apa. Wheat, apakah dia sereal, apakah dia snack, apakah dia makanan memang didesain untuk makanan berat misalnya ya. Nah kita bisa mengira-ngira dari sana. Jadi nggak perlu ada angka kecukupan gizi, tapi lu bisa tahu lah kira-kira kalau misalnya itu khusus misalnya nggak ada kandungan kalorinya, nggak ada kandungan apa, tapi lu bisa memperkirakan ini pasti yang sama lah kandungannya dengan ciki-ciki yang lain. Berarti lu bisa perkirakan ini kalau misalnya dia tuh boleh makannya berapa banyak. Kalau lu misalnya mau kasih buat anak lu, ya lu kira-kira jangan gitu. Sebenarnya apapun bisa kita bandingin sama yang kira-kira ada AKG-nya. I see. Oke. Nah, buat istri gue terutama, yang nanti dia akan denger juga podcast ini dan akan beri makan anak gue dengan baik dan benar gitu. Maksud gue, buat juga banyak ibu di luar sana. Gue rasa pertama orang Indonesia nggak boleh malas baca gitu ya. Kadang-kadang tuh orang kita tuh malas baca ya kondisinya, kendalanya. Jadi kalau mereka bilang misalnya ini minuman herbal, kadang-kadang mereka nggak baca kandungan gizinya gitu. Bisa aja ternyata kandungan gizinya gede kalorinya gitu kan kita nggak tahu ya gitu. Kadang mereka kadang-kadang kan kita harus akui bahwa iklan advertising itu kan ada gimmick tertentu yang buat orang jadi tertarik. Mereka mungkin nggak bohong, tapi mereka meng-emphasize gimmick tertentu gitu. Jadi kita sebagai user mau edukasi bahwa kalian mesti aware nih, apapun makanan yang kalian konsumsi, coba lihat kandungan gizinya. Dan gua rasa juga nggak semua begini. Misalnya ini kandungan gulanya ada nih, bahaya. Ya nggak juga, orang kan butuh gula gitu sebetulnya. Jadi gue pernah nonton di Netflix bahaya gula. Padahal sebetulnya gula itu dipakai, gue dulu nonton, bagus banget nih buat teman-teman mungkin bisa punya gambaran. Kenapa sih gula mulai dipakai dengan sangat gila-gilaan? Itu mulai di Perang Dunia II waktu itu. Karena susah suplai makanan, mereka menemukan ternyata gula itu memberikan kalori yang besar dan energi yang langsung cepat gitu. Kan booster banget tuh energinya. Jadi gue pikir,
oh sebetulnya dulu gula tuh dipakai buat itu. Waktu Perang Dunia, boosternya cepet banget. Jadi mereka nggak perlu siapin masak, minum gula. Jadi mereka langsung perang lagi. Jadi sebetulnya doping, iya. Sebetulnya itu bagus, cuman memang orang sekarang mungkin berlebihan. Satu, mereka tidak perang, mereka duduk, tapi mereka makan gula berlebihan. Dan kalian coba bisa atur, kalian sibuknya tuh apa sih, olahragawan kah atau duduk doang banyak ngerjain di depan komputer, itu masih aware kan gitu. Apa ya tambahan dari lo? Iya benar banget, olahragawan kah, orang kerjaan kantoran kah, atau orang yang cuma duduk seharian bikin podcast kah kayak lu gitu. Jadi memang dari kategorinya udah banyak gitu. Benar. Ya sebenarnya sih ya itu sih pesan terakhir gue adalah semua gizi, ya zat-zat yang terkandung dalam makanan itu sebenarnya memang kita perlukan. Cuman yang perlu kita tahu berapa banyak sih yang kita butuh. Garam kita perlu garam di dalam tubuh kita. Kalau kita kebanyakan makan garam, kita darah tinggi. Gula tadi Budi juga itu penting sebenarnya untuk sebagai sumber tenaga. Nggak ada gula lu lemes lagi kan. Tapi berapa banyak sih yang dibutuhin? Jadinya kencing manis. Jadi semua itu memang harus dalam gizi berimbang dan pintar-pintarnya kita bagaimana kita bisa merawat tubuh kita dengan apa yang kita konsumsi. Dan mungkin ya benar kata Budi, ekstra nih kalau buat mami kan, karena mereka harus memperhatikan gizi dirinya dan anaknya juga. Gitu. Dan karena sepertinya kita sudah kelebihan gula, kan Adrian katanya manis. Gue ini udah mulai gak enak badannya karena sepertinya gula sudah mulai memenuhi kepala gue gini. Jadi mau info buat teman-teman, podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Kalian bisa tunggu aja, atau kita akan bikin video-video pendek juga di hari itu. Jadi tungguin aja. Kalian akan ketemu sama banyak info-info menarik yang mungkin kalian dengar ini mitos-mitos di pasaran. Gitu. Ada lagi tambahan dari Adrian? Dan jangan lupa kalau misalnya punya kritik, saran, boleh mention langsung di channel YouTube kita atau DM ke Instagram kita. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.